jam segini. Ayo. Ya masuk. Sorry banget ya tadi telat. Habis beli cemilan dulu buat kita makan. Sambil ngeliatin gimana kalau misalnya kita buat video kayak suatu podcast gitulah. Siapa tahu bisa kita upload YouTube. Terus habis itu kita bisa dapat duit. Kita juga bisa terkenal. Kayak itu lah si Rugi yang menjadi ya. Nah, itu mah lu pengen beli cemilan lagi kan? Betul. Ya udahlah, lumayan udah lapar. Sekalian buka aja batagor. Ini apa lah? Kalian pada mau minum apa nih? Aku aja ya. Air putih lah. Duh, lagi belum siulan. Udah aku aja ya. Udah kita sus banget. Ya kan sesuai tagline ya. Cintai khususmu, minum Yakult tiap hari. Harus banget minum tiap hari nih. Ya kalau menurut penelitian sih gitu. Soalnya kan di Yakult tuh ada bakteri baik tuh yang bernama L-Caseosteomas. itu tahu kan. Jadi itu bakteri baik yang bantu untuk membunuh bakteri jahat tuh di usus kita. Lo gimana kan tadi tinggal ulangin dong. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Tuh lagu kayaknya tapi dari dulu gak ganti-ganti dah. Ya sih, tapi emang nadanya tuh enak didengar gitu loh, easy listening. Terus habis itu kayak emang tim kreatif kan keren sih, kayak bisa sampai masukin lirik bakteri yang tadi disebutin Thomas apa tuh? Itu tuh sampai dijadiin lirik kan jadi kayak kreatif gitu. Terus habis itu juga gampang diingat, terus menggambarkan produk banget. Ya sih, ya udah oke kita sudahkan pakai konten ini. Next. Oh iya, kemarin weekend pada kemana aja nih? Biasalah di rumah doang. Nih, Kalau aku sih kemarin teman-teman SD. jadi kapan masa SD nih? Zaman masih ngerti MTK. Bener. Bener banget. Apalagi masa SD itu seru banget gak sih? Kita 6 tahun bareng. Tapi ya nggak 6 tahun juga sih buat yang suka pindah-pindah sekolah ya. Masih ada yang ingat gak dulu SD di mana? Ada cerita seru gak sih? Ceritain dong. Lah, dia ketawa. Tawa dulu dia, cerita dulu kali. Keingat gitu, coba keinget kan anak SD. Jadi waktu itu kan ada opera Pejoka kan, itu tentang irama. Jadi waktu itu opera kita aku bener-bener gak hafal gitu, gerakannya kayak gimana, kayak lupa gitu biasa lah ya kan. Terus akhirnya mikir udah lah ngikutin temen aja gitu kan. Nah ternyata temennya juga lupa gerakannya kayak gimana. Akhirnya kita semua tuh bener-bener ngasal gitu gerakannya. Ya udahlah seadanya gitu kan. Ya udah itu dari 50 deh. Aduh sedih banget. Untungnya gurunya itu asik gitu, jadi bisa kan aja. Sekarang gimana, udah apa belum? Belum. Udah bertahun-tahun kali Iya. kan sudah hafal. Gimana gerakannya susah gitu. Kenapa itu pakai lagu daerah gitu, Manu Gadali gitu ya. Cuma susah itu kah gerakannya? Nah, nih gue kasih lihat aja lah. Biar mudah dia kan tahu kan. Nah, jadi pada saat pemanasan itu kan harusnya kaki dan tangannya ikutan gerak dengan interval yang konsisten seperti video ini. Tapi ya waktu itu aku enggak, cuma tangan doang yang gerak. Kemudian nih, pada saat gerakan di pertengahan ini, kan kalau kita lihat video harusnya badan gerak, ya kan, semua kaki gerak, ya kan. Nah, aku sih gerak juga, cuma tapi nggak konsisten gitu. Jadi ya salah-salah. Tapi ini ya, untungnya saat bagian pendinginan ini aku benar, jadi aman deh. Ternyata kalau di Sunda bisa dipakai bahasa Sunda ya? Nah iya tahu Cep, apalagi Manuk Gadali itu lagunya kan semangat ya. Nah for your information aja nih, Manuk Gadali itu masuk dalam Kawi Pop Sunda. Terus habis itu juga ini tuh lagu khas Jawa Barat kan, yang diciptain itu kalau nggak salah tahun 1960-an deh. Dengar ya. Backsoundnya wisata masa lalu. Kayak cocok gak sih dengan apa yang kita bahas saat ini? Kita kan membahas masa lalu dan masa SD mengenang. Tapi ini lagu siapa ya dari tadi di style kayak gak terkenal gitu. Wah dari tadi Cep di sekarang masa nggak tahu sih? Ini tuh lagunya Hindia, padahal dia udah konser di mana-mana. Nah, apalagi nih ya? Salah satu lagunya itu pernah dipakai untuk soundtrack satu film. Benar. Itu kalau nggak salah judulnya nanti kita cerita tentang hari ini nggak sih? Benar kok. Seru tuh kayaknya. Ada di Netflix gak? Gak tahu sih, waktu itu kan aku sempet download di situs gratis. Aduh. Tapi masih ada sih kalau mau nonton, gimana? Di sini kita nobar. Loh, tak bahaya tak? Bukannya itu melanggar hak cipta ya kan? Apalagi kan, download film itu bisa dihukum loh. Oh iya. Dia tahu ada hukumnya. Kalau misalnya kita download
film di situs gratisan, kita bisa kena pasal, kita bisa kena undang-undang nomor 28 tahun 2014. Hukumannya itu ada di pasal 113 ayat 3. Kalau hukumannya tuh kalau nggak salah maksimal penjara 4 tahun sama denda maksimal 1 miliar. Serem juga ya, tapi sayang juga kalau dihapus udah download internet kan susah ya. Iya sih, tapi ya udahlah biarin aja kan ya. Biarin aja, kan mungkin juga ada sayang gitu kan buat internet. Apalagi juga ya hukum Indonesia tentang kita tuh masih Aduh, gak boleh gitu lah. Kita nih sebagai Gen Z harusnya udah bisa bijak dalam berteknologi. Apalagi kayak kan mereka yang udah capek-capek nih buat film, masa membajaknya yang kaya. Kita harusnya tuh bisa membangun Indonesia, membantu membangun Indonesia nih sebagai generasi anak muda. Apalagi di dunia perfilman Indonesia, kan udah banyak kok platform yang disediain buat nonton secara legal. Legal sih legal, tapi kan tetap mahal. Ya itu salah satu cara kita buat apresiasi mereka yang udah produksi film. udahlah, apa sih yang enggak dengan apa yang bersiar ada. Ya dia tuh waktu meranin Aurora di film nanti kita tentang hari ini kan perannya itu sangat mendalami banget gitu ya. Jadi merasa terikut gitu ke bawah arus gitu, terharu. Alah, ada Sheila Dara, dia kan emang bagus actingnya. Tapi ngomong-ngomong Sheila Dara, BTWN ini, kayaknya aku udah denger banget. Tris, udah mirip Sheila Dara gini. Artis apa? Artis itu aja pasti nggak tahu sih wanita-wanita yang paling drama. Bukan itu Pak Mas, maksudnya tuh ayah mau jadi artis apa? Oh, film atau teater? Mana sih Thomas nih? Tapi sebenarnya jadi aktris apa aja, yang penting kan bisa terkenal, terus habis itu bisa dapet duit juga banyak. Emang kalau artis tuh itu banyak ya? Wah jangan salah, apalagi kalau udah terkenal, tawaran job film dari produser tuh numpuk tau. Tapi kalau misalnya orang masih baru pun, ya harus casting dulu sih. Tapi ya emang saya sih di artis kan terkenal gitu kan, lebih banyak, kan di banyak fans, karena ada tertangan dengan kamu kayak gini juga ya. Tapi jangan salah, mereka tuh juga kerjanya ekstra, kayak misalnya pulang pagi, daripada berangkat udah pagi nih, pulang pagi lagi, terus harus profesional, kalau mereka sakit kan, terus mereka juga bukan cuma punya fans aja, bisa juga mereka udah punya haters banyak malah. Tapi ya emang benar sih, maksudnya jangan lihat di depan layarnya doang. Sebagus-bagusnya suatu pekerjaan pasti ada plus minusnya sendiri. Tapi ya walaupun tetap gitu kan, gimana ya artis tuh kan udah banyak, jadi kayak glamor, apalagi di internet tuh di luar negeri kemana aja gitu kan ya. Siapa sih mainin? Maaf sama Thomas. Neil.